يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, hari ini ketika fajar 1 Syawal telah muncul di ufuk timur, tanda kebahagiaan pertama bagi orang-orang beriman telah muncul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Yang pertama ketika mereka berbuka, dan yang kedua adalah tatkala mereka nanti berjumpa dengannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa kalian ialah seluruh kaum muslimin berpuasa, dan berbuka kalian adalah tatkala semua kaum muslimin berbuka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Rabb mereka melihat. Al-Qiyamah 22-23. Kebahagiaan 1 Syawal ini pada hakikatnya hanyalah milik mereka yang menjalankan ibadah puasa. Sebab selama sebulan di siang hari mereka menahan lapar dan dahaga serta keinginan berkumpul dengan istri. Hari ini dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala mereka kembali diperbolehkan untuk melakukan itu semua. Adapun bagi mereka yang tidak menjalankan ibadah puasa, maka hari ini, hari yang mulia ini tidak berarti bagi mereka, sebab mereka di bulan Ramadan tetap makan dan minum. Sesungguhnya bagi mereka yang memandang baik kedurhakaan dan maksiat, Allah telah menyediakan azab yang pedih kepada mereka. Wujuhu yawma idzin basirah, wujuhu yawma idzin basirah tazunnu ayyuf'ala biha fakirah. Dan wajah-wajah orang-orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepada mereka malapetaka yang amat dahsyat. Al-Qiyamah 24-25. Jemaah Idul Fitri yang berbahagia, hari ini bagi orang-orang beriman adalah hari kebahagiaan dan hari kesedihan. Mereka bahagia karena hari ini mereka telah kembali dari latihan dengan janji surga dan ampunan. Semoga apa yang kita dapatkan dari Ramadan memberi berkas untuk 11 bulan mendatang. Dan kesedihan kita hari ini ialah kesedihan jiwa yang berpisah dengan tamu kemuliaan yang membawa berkah dan ampunan. Kita semua tahu bahwa tamu kehormatan ini tahun esok akan kembali datang kembali bersama limpahan pahala dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Namun ikhwati fillah, siapakah di antara kita yang dapat meyakini bahwa ia akan bertemu dengan Ramadan mendatang? Sementara hari ini perhatikanlah di sekeliling kita. Kita dapat merenungkan akan kenyataan hidup yang kita jalani. Bukankah hari ini orang-orang yang dulu bersama kita di sini, orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi, ayah, ibu, suami, istri dan anak-anak yang kita cintai, saudara-saudara handai tolan yang kita banggakan, mereka telah mendahului kita menghadap Ilahi yang Maha Suci, memasuki pintu pertanggungjawaban pertama. Dan bagi kita yang ditinggalkan, apakah telah mempersiapkan diri untuk menghadapi kepastian itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltafatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzin basaq fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta aula laka fa'ula thumma aula laka fa'ula ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Sekali-kali
Jangan, sekali-kali jangan apabila napas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepada mereka, siapakah yang dapat menyembuhkan dan siapakah yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut kaki kiri dan kaki kanan kepada Rabblah pada hari itu kamu dihalau. Dan ia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Quran, dan tidak mau mengerjakan sholat, tetapi ia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan sombong, berlagak sombong. Kecelakaanlah bagimu hai orang-orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban. Al-Qiyamah ayat 26-36. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan telah berlalu ditandai suara takbir, tahmid dan tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seluruh kaum muslimin dari hari ini bersimpuh ruku' dan sujud kehadirat ilahi yang maha suci. Gema suara takbir, tahmid dan tahlil dari hati-hati yang ikhlas niscaya menambah keagungan umat ini dan akan menggentarkan hati orang-orang yang ingkar. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, datang dan perginya Ramadan bukanlah tanpa arti. Bulan yang mulia ini telah datang dan pergi dengan meninggalkan banyak bekal bagi kita untuk mengharungi kehidupan yang fana ini. Ya, kehidupan dunia, kehidupan laksana lautan yang dalam, telah banyak manusia yang tenggelam di dalamnya. Kehidupan yang pada hakikatnya langkah menuju kematian. Dengan sabar, syukur dan muhasabah yang diberikan Ramadan pun berlalu untuk datang kembali tahun mendatang. Sabar kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sabar laksana kuda yang tak pernah letih dan pedang yang tak pernah tumpul. Ia pun laksana pasukan perang yang tak terkalahkan serta menjadi benteng yang tak tertaklukkan. Kesabaran adalah poros dari segala aktivitas mukmin. Ia merupakan sandaran yang menopang iman. Kemanapun seorang mukmin pergi dan apapun yang ia lakukan, maka ia selalu membutuhkan kesabaran. Ada beberapa bentuk kesabaran. Kesabaran berkaitan dengan ikhtiar dan syar'i. Kesabaran berkaitan dengan tabiat. Kesabaran berkaitan dengan musibah. Pertama, kesabaran yang berkaitan dengan ikhtiar dan syar'i. Kesabaran ini terbagi kepada dua. Kesabaran melakukan ketaatan, kesabaran meninggalkan kemaksiatan. Sabar dalam melakukan ketaatan. Kesabaran ini meliputi, yang pertama, sabar sebelum melakukan kebajikan, yaitu dengan mengikhlaskan niat dan berusaha mengikuti sunnah Nabi SAW. Inilah yang kita kenal dengan syurutu qabulul amal. Sebelum kita mengamalkan suatu ibadah dalam agama ini, lihat apakah pernah Rasul perintahkan, apakah pernah Rasulullah SAW sampaikan, dan apakah pernah diamalkan oleh Rasulullah SAW dan diamalkan oleh para sahabat. Maka kaum muslimin, sejatinya setiap kita melakukan amal, tanya dulu mana dalil yang memerintahkan agar tidak kita melakukan suatu amalan yang tidak berdasar dalam agama. Yang kedua adalah sabar waktu kita melakukan kebajikan, yaitu jangan kita lalai, malas melakukan, jangan melakukan tafrid atau kita berlebih-lebihan, dan jangan hulu melampaui batas, serta hindarilah perbuatan yang mengada-ada di dalam agama ini. Yang ketiga adalah sabar setelah melaksanakan perbuatan amalan itu. Apa yang kita setelah kita melakukan amalan, kita sabar lagi. Sabar dari mana? Sabar agar kita tidak muncul dalam jiwa kita ini sifat riya, sifat ujub, sifat hasad yang akan membakar amal kita. Kaum muslimin, hendaklah semua apa yang kita infakkan, kita sedekahkan, kita lakukan, kita pikirkan dan kita tunaikan lillahi ta'ala, semata-mata wajah Allah, tidak mengharapkan pujian dan sanjungan manusia yang hina ini. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, sabar dalam menghindari kemaksiatan. Sabar dalam menghindari kemaksiatan. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, kesabaran dalam menghindari kemaksiatan merupakan perkara yang amat dibutuhkan. Sampai hal ini dilakukan karena dalam melakukan kemaksiatan ini tidak ada yang selamat kecuali yang mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selamatkan jiwa kita, selamatkan hati kita, selamatkan lisan kita dari ghibah, dari fitnah, dari namimah, dusta dan pamar kepada manusia.
dan jangan memutuskan silaturahmi. Dan untuklah senantiasa kita takut dan waspada untuk melakukan perbuatan yang tidak dasarnya dari Rasulullah SAW. Barangkali kaum muslimin kita tidak sanggup meminum khamar, kita tidak sanggup melakukan perbuatan maksiat lainnya, tetapi banyak kita yang terjungkal tatkala kita melakukan suatu amalan yang tidak berdasar dari Rasulullah SAW. Kaum muslimin yang berbahagia, yang ketiga adalah kesabaran yang berhubungan dengan musibah. Musibah yang menimpa seseorang bisa merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain, yang merupakan ketentuannya Allah yang harus kita jalani. Jika musibah itu berhubungan dengan perbuatan manusia, maka kesabaran yang harus dilakukan dapat tercermin dalam hal berikut ini. Yang pertama, kaum muslimin, adalah kita secepatnya memberi maaf, memberi uzur kepada orang tersebut. Yang kedua, lapang dada dan tidak ingin membalas. Dan yang ketiga adalah menganggap hal yang dialami merupakan takdir dari Allah. Dan yang keempat adalah berbuat baik kepada orang yang melakukan kejahatan tersebut. Ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Betapapun orang menyakiti, menghina dan bahkan membunuhnya, ingin membunuhnya, dia tetap memberikan akhlak yang baik. Kata Aisyah, lihat akhlaknya Rasul itu adalah khuluquhul Quran. Kaum muslimin, uswatun hasanah kita Rasulullah SAW. Jika musibah berhubungan dengan qada dan qadar, seperti kematian dan berpisahnya dengan orang yang kita cintai, ada 4 tingkatan dalam hal ini. Yang pertama adalah mereka yang lemah dan berkeluh kesah dan mencaci dan menghina Allah. Falyadzubillahi min dzalik. Yang kedua adalah mereka yang sabar, alhamdulillah, dengan musibah mereka istirja kepada Allah. Dan yang ketiga adalah mereka ridho menerima ketentuan Allah tersebut. Dan yang keempat, mereka bersyukur dengan musibah itu. Kaum muslimin, jika kita merenung sejenak untuk mencari hakikat setiap musibah yang menimpa kita, niscaya kita akan mendapatkan bahwasanya semua itu pada hakikatnya adalah ketentuan Allah, dan Allah telah memberikan 2 derajat yang terbaik untuk menghadapi yang demikian, sabar dan ridho. Kesabaran memang merupakan suatu hal yang baik, namun ridho jauh lebih utama dari sabar. Orang yang ridho adalah orang yang dapat menghayati hikmah dan kebaikan zat yang mendatangkan ujian. Mereka tidak berburuk sangka kepadanya. Bersamaan itu mereka menghayati betapa maha agungnya Allah, maha mulianya lagi, maha sempurna. Mereka hanyut dalam persaksian ini hingga tidak lagi merasakan derita. Musibah yang diterima bagi mereka merupakan bukti kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan rahmat dan kasih sayangnya ada dalam setiap nikmat dan karunia. Sabar memang berbeda dengan ridho. Jika sabar adalah menahan diri dari amarah dan kekesalan ketika merasakan sakit dan berharap penderitaan itu segera hilang, maka ridho adalah berlapang dada atas ketetapan Allah dan membiarkan keberadaan sakit walaupun ia merasakannya. Dan hal ini tidak berarti menghilangkan usaha penyembuhan dari setiap penyakit yang menimpanya. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, Dia menguji mereka. Barang siapa yang ridho, niscaya ia akan mendapatkan ridhonya, dan barang siapa yang kesal dan benci, niscaya akan mendapatkan murkanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim." Tidak ada sesuatu yang musibah pun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui hal tersebut. Berkata Al-Qamah, ini tentang musibah yang menimpa seorang yang mengerti bahwa musibah itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini mungkin di antara kita ada yang dicoba dengan kehilangan orang-orang yang kita cintai. Orang tua yang kita muliakan telah tiada. Istri tempat curahan perasaan telah mendahului kita menghadapnya. Anak-anak yang menjadi buah hati dan permainan telah dipanggil. Sanak keluarga kita entah di mana. Harta dan kedudukan pun sudah tak punya. Semua ini menuntut adalah ujian kesabaran. Dan jika itu ujian kita, maka lihatlah di negeri nun jauh di sana. Hari ini saudara-saudara kita yang berada dalam kancah penindasan dan perang, lihatlah dengan mata hati kita berapa banyak anak-anak yang tak berdosa menjadi korban kebingasan. Mereka tidak saja kehilangan orang tua, ayah, ibu, sanak saudara, namun mereka pun telah kehilangan masa depan. Lihatlah dengan mata hatimu
Betapa banyak wanita-wanita yang telah menjadi janda. Mereka tidak hanya kehilangan suami, anak, dan orang tua yang dicintai. Jika demikian, cobaan dan ujian yang mereka hadapi, lalu mengapa kita masih saja mengeluh dengan musibah hari ini? Jamaah yang mulia, cobalah bayangkan hari ini, bagaimana keadaan saudara-saudara kita yang berada di barak-barak penampungan penjajahan bumi Palestina, saudara-saudara kita oleh bangsa Israel laknatullah alaihi. Hal ini di tempat-tempat yang begitu asing dan menyedihkan, dengan linangan air mata, kesedihan mereka memandang anak-anak yang tak dapat lagi tersenyum menyambut lebaran seperti hari kemarin. Hari ini bayangkan wajah sekecil yang telah kehilangan tempat berteduh dan orang tuanya. Mereka telah yatim piatu. Lalu siapakah yang akan menangkatnya? Itu bagian kecil dari derita anak-anak negeri ini. Apakah kita sabar menghadapi penderitaan itu? Ingatlah, jika hari ini giliran mereka, tapi mungkin suatu saat tiba giliran kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Syukur jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kesabaran kita dilatih pada Ramadan yang suci dengan lapar, dahaga, ketaatan serta menghindari maksiat, maka ingatlah bahwa rasa syukur kita pun diuji dengan karunia dan rahmat. Ikhwati fillah, Allah telah membagi manusia menjadi dua golongan. Golongan syakur dan golongan kafur. Inna hadainahus sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah menunjuki jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada yang pula yang kafir. Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada kekufuran dan orang-orang yang kafir, sedangkan kesyukuran dan orang yang bersyukur sangatlah dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti akan kami menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ketika iblis laknatullah alaih mengerti nilai syukur, maka ia pun merancang tujuan akhir dari godaannya, yaitu mengusahakan agar manusia terputus dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin." Kemudian saya akan mendatangi mereka, kata iblis, dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Syukur pada hakikatnya adalah menggunakan nikmat sesuai dengan tujuan memberi nikmat. Hati dan ma'rifah dan mahabbah mengakui akan nikmat yang dikurniakan. Lisan membicarakan nikmat yang dikaruniakan sang pemberi, anggota badan untuk menggunakan nikmat sesuai dengan tujuan pemberi. Taubat, muhasabah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, ketika dalam kesendirian di siang hari Ramadan, dengan menahan lapar dan dahaga, kita tidak mau berbuka karena iman dan meyakini akan adanya pengawasan Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah bahwa kita sedang dilatih untuk menjadi orang-orang muhsinin yang selalu merasa diawasi Allah. Ketika berita ampunan dan ganjaran berlimpah di bulan yang mulia diberitakan oleh Rasulullah SAW, maka ketahuilah bahwa kita sedang dilatih untuk melakukan introspeksi diri dan muhasabah, kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini setelah kita bersimpuh rukuk dan sujud menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang suci, cobalah sejenak kita merenung dan bertafakkur, mencoba menghisap diri, menghitung dosa nista, lalu bertanyalah pada hati dan jiwa kita, berapa banyak karunia ilahi yang telah kita nikmati tanpa rasa syukur, betapa banyak ujian dan cobaan yang telah kita jalani tanpa kesabaran dan kerelaan, betapa banyak dosa nista dan kelalaian yang telah kita lakukan tanpa istighfar dan rasa penyesalan. Tidakkah kita pernah mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Jika kalian bersyukur kepadaku, niscaya aku akan menambah nikmatku kepadamu. Namun jika kamu ingkar akan nikmatku, ingatlah bahwa azabku amat pedih." Hari ini sejenak kita merenung, mencari makna dari masa yang telah kita jalani, mencari hikmah dari detik-detik waktu yang telah kita telusuri setapak demi setapak. Kaum muslimin yang berbahagia, sesungguhnya
Sesungguhnya perjalanan dalam kehidupan fana ini adalah perjalanan yang melelahkan, melalaikan, penuh tipu daya dan godaan. Dunia dengan pesonanya telah membuat kita terlena dalam mimpi keabadian. Di alam fana ini, angan kejayaan dan kekayaan telah menutup mata hati kita untuk melihat dan sekaligus mempersiapkan bekal kematian menuju negeri pertanggungjawaban dan pembalasan. Padahal kita meyakini akan firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum wa lisairil muslimin walhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Kaum muslimin sedang Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, di hari raya Fitri ini, mungkin mereka masih mampu berdiri, rukuk dan sujud sebab mereka masih memiliki kekuatan iman dan kesabaran. Ya Allah, ya Rabbal alamin, dengan rahmat-Mu kami bersimpuh memohon ampunan dari segala dosa dan kelalaian. Dosa penghambaan kami kepada nafsu dan dunia. Dosa penghinaan kami atas sunnah Rasul-Mu. Dosa kelalaian kami mempelajari dan mengamalkan tuntunan-Mu. Dosa kami yang menjadikan agama-Mu sebagai kelalaian dan permainan. Ya Allah, hari-hari Ramadan telah kami jalani, ya Allah. Keindahan, kelezatan telah kami rasakan, ya Allah. Kami berkumpul bersama saudara-saudara kami. Kami makan bersama, kami berbuka bersama dan sahur bersama, ya Allah. Akankah kelezatan yang kami rasakan di bulan ini akan kami dapati lagi di tahun mendatang? Kami tidak tahu, ya Allah. Kami mohon kepadamu, ya Allah, impunkan hati-hati kami untuk selalu taat kepadamu, ya Allah, untuk senantiasa bersilaturahmi dan berkeluarga. Ikatkan hati kami, ya Allah, dalam tali ukhuwah manhajiyah, tali persaudaraan yang akan melanggengkan persaudaraan kami, ya Allah. Kami tidak ingin bersaudara saja di dunia, ya Allah, tapi persaudarakan kami, ya Allah, nanti di jannah-Mu bersama. Ya Allah, izinkan kami semua untuk dapat melihat wajah-Mu, ya Rabb, sebagaimana Engkau telah janjikan kepada kami, ya Allah, telah berpuasa. Engkau akan janjikan kepada kami kebahagiaan kami mendapati dunia ini. Kami berbuka bersama saudara-saudara kami, ya Allah, dan kami nanti ingin melihat wajah-Mu seperti wajahnya terang bulan, benderang bulan purnama, ya Rabb. Izinkan kami untuk menatap wajah-Mu yang mulia, ya Rabb. Ampunilah kami, ya Allah, yang selama ini tidak berterima kasih kepada kedua orang tua kami, yang selama ini melantarkan dan membiarkan mereka, yang telah menghardik, menghina dan menghambakan mereka. Tunjukkanlah kami, ya Allah, jangan biarkan kami dalam kedurhakaan yang menghinakan ini. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, sirnakanlah dendam dan permusuhan di dada-dada kami, ya Allah. Kini kami sadar, ya Allah, bahwa dendam permusuhan telah merenggut kedamaian dan persaudaraan kami. Ya Allah, bersihkanlah tangan-tangan kami dari kotoran darah kebencian. Berilah ketenangan kepada kami dan jadikanlah kami hamba-Mu yang selalu memberi maaf. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada pemimpin-pemimpin kami, karena kebaikan yang mereka telah adalah kebaikan bagi rakyatnya. Ya Allah, berilah kami pemimpin yang mencintai dan membenci karena-Mu. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin, serta binasakanlah kufar dan musyrikin. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat qadil hajat. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min amalin la yarfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma rabbana na'udzubika an nusyrika bika syai'an wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka min dhanbi alladzi la na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.